untuk semua usaha kan tujuannya mendapatkan keuntungan ya. Relatif itu nanti kan yang memberi rezeki itu tetap yang di atas, kita tetap berupaya. Tapi pada dasarnya kalau kita bisa serius menangani suatu usaha yang terutama hobi kita dulu jadi usaha, itu akan mendapatkan hasil itu pasti. Dan sampai hari ini itu saya taruhlah kalau jual anakan itu paling tidak barang itu 10 nanti paling tidak ya lumayan itu hasilnya. Kalau enggak dalam 2 bulan itu paling enggak antara 10 sampai 20 juta dapat kita. Itu untuk anakan murah ya, belum yang cicak rowohnya itu. Perkenalkan, nama saya Kristanto Darmawan, alamat saya Dukuh Mantri Jeron 1, nomor 1694 RT 83 RW 18, Kelurahan Kedongkiwo, Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Awal untuk budidaya burung itu pertama-tama itu uji coba, trial dulu, yaitu kita membeli anakan dulu. Untuk trial saya beli anakan dari murai dulu, saya coba untuk meloloh sendiri. Alhamdulillah selama meloloh sendiri itu saya membeli anakan hampir 30 anakan itu belum ada kematian. Setelah itu berjalan hampir 3 bulan, nah itu saya beranikan diri untuk membuat kandang. Untuk membuat kandang polier, yaitu untuk kandang penangkaran dari burung murai itu, yaitu untuk penetasannya itu. Terus saya awali dengan beli induk itu 1 pasang. Karena untuk efisiensi tempat itu saya coba dengan cara poligami tadi, yaitu 1 jantan dengan 3 betina, dan alhamdulillah hasilnya sampai hari ini cukup bagus, yaitu karena efisien dalam hal tempat dan juga untuk indukan pejantannya. Jadi cukup punya jantan 1 dengan 3 betina sudah menghasilkan anakan yang lumayan produktif. Dan dengan berjalannya waktu, burung itu awalnya saya hanya beli itu sekitar 30, sekarang ini saya sudah punya indukan sendiri, kurang lebih jantan ada 4 dan betinanya itu ada sekitar 12, dan anakannya itu kalau sudah saya jual itu sekitar 100 ekor lebih. Kebetulan saya tidak mau repot, istilahnya pernah saya jual juga ke konsumen langsung bisa, tapi kan jarang itu pembeli itu, kadang-kadang ada yang datang ada enggak. Tapi kalau yang mau rutin itu langsung kita punya stok berapa, kita jual ke pengepul atau ke tengkulak, itu malah langsung diambil semua. Ada anakan berapa bisa langsung laku. Tapi kalau dengan konsumen langsung juga bisa, enggak apa-apa, tapi kan bertahap itu nanti. Cuman belinya cuma 1-2 ekor. Dan terus merambah ke cicak rowo itu juga sama. Cicak rowo itu sampai hari ini saya belum punya indukannya, tapi saya nyoba untuk meloloh dulu. Nah, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ini sudah hampir 20 ekor yang saya loloh, alhamdulillah tidak ada kematian. Dan juga akhirnya dari mulut ke mulut itu, dari teman-teman sendiri lihat ternakan cocok, akhirnya apa, mempercayakan diri untuk nitip, istilahnya nitip jasa loloh ke saya. Sekarang ini sudah ada 5 orang ini, dan alhamdulillah sampai hari ini yang loloh itu sudah kalau 25 ekor ada. Untuk murainya juga untuk cakronya. Monggo kalau nanti tertarik silahkan main ke rumah saya terbuka dengan lebar. Dan kuncinya untuk budidaya apapun itu sama, untuk ikan, untuk burung itu sama, kuncinya itu satu, itu kebersihan. Selain menjaga kebersihan, jadi lebih baik tindakan pencegahan daripada pengobatan. Kalau saya cenderung rutinitasnya itu kotoran dibersihkan, pagi hari kita bangun, burung kita keluarkan, kita jemur, kita bersihkan kandang, baru kita beri makan. Dan makan itu juga kita campuri dengan vitamin dan probiotik yang menunjang untuk pertumbuhan dari binatang peliharaan kita. Soalnya yang paling utama itu di murai batu itu pada saat meloloh itu kegagalannya itu kalau pas terkena diare atau terkena pilek itu nanti kalau sudah tidak tertangani pasti akan timbul kematian. Makanya timbulnya pilek, timbulnya diare itu dari mana? Ya dari makanan dan dari kebersihan dari sangkarnya tadi. Kalau sangkarnya kotor, kotorannya nggak dibersihkan, mesti akhirnya timbul penyakit, akhirnya menimbulkan kematian itu. Makanya yang paling utama itu menjaga kebersihannya dulu. Kalau dalam budidaya itu tidak hanya melihat pas sudah dapat hasil ya. Awalnya kalau kita budidaya itu pikirannya, orientasinya ke keuntungan. Mesti kita kalau pas mengalami kegagalan ya pasti tutup, akhirnya nggak jalan. Nah itu mesti kita dalam hal budidaya itu ada trial errornya, yaitu kegagalan, dan kita harus tetap berusaha mencari kegagalan itu.
Kadang-kadang dulu kendalanya itu menjodohkan kok nggak jodoh-jodoh, antara murai jantan orang murai betina kok nggak kawin-kawin, kenapa itu, masalahnya apa, dicari. Terus foliernya juga berpengaruh, terus sinar matahari, cuaca itu juga berpengaruh. Dari situ saya banyak pengalaman dibantu teman-teman itu. Mungkin kalau untuk murai itu kalau perutnya berlemak itu pasti tidak akan ngisi, walaupun dia ngawin pasti tidak akan ngisi, mesti nanti telurnya zong tadi itu. Nah, diusahakan nanti bagaimana caranya pemberian pakan itu diatur supaya pejantannya dan betinanya itu jangan sampai berlemak. Terus perlakuannya itu kalau saya tidak perlu pakai doping menggunakan obat-obatan untuk memacu birahi, nggak perlu. Kalau saya herbal aja, pakai probiotik itu. Nanti kalau daya tahan tubuh kuat, burungnya sehat, insya Allah masih kawin. Jangan takut dengan bayangan. Usaha apapun itu pasti ada keberhasilan, ada kegagalan. Terutama itu yang paling bagus itu kita harus sering studi banding, yaitu kunjungan. Kita melakukan kunjungan ke teman-teman kita yang sudah senior, yang sudah budidaya terlebih dahulu, supaya kita dapat motivasi. Dan memang kalau saya rasa dalam saya budidaya selama hampir 2 tahun ini itu memang mengalami penurunan harga. Karena apa ya, di samping ada pandemi yang belum berakhir, atau ini istilahnya pandemi COVID, walaupun sudah berakhir tapi ini kan tetap masih ada dampak-dampaknya itu. Memang harga burung kicau ini agak menurun, tapi walaupun menurun semurah-murahnya harga burung itu, kalau kita jual tetap kita bisa mendapatkan keuntungan untuk menafkahi keluarga. Itu motivasi saya dibandingkan usaha lain. Misalnya saya sendiri juga budidaya lele, budidaya ayam itu. Ayam itu kita jual juga tipis sekali keuntungannya dengan pakannya. Tapi kalau kita dengan murai, dengan cara insya Allah harganya jauh lebih tinggi, tetap dapat keuntungan walaupun harga sekarang ini sudah turun. Tetap semangat, yakinkan dulu usahanya mau apa, itu baru kita jalankan. Dan nanti kalau ada teman-teman yang kepingin misalnya mau dolan ke rumah saya, mau main, mau belajar bareng-bareng, boleh silahkan, saya terbuka. Nanti kita saling berbagi ilmunya nanti untuk budidaya murai batu dan juga cicak rawa. Dan mungkin untuk senior-senior nun sewu ya, mungkin kalau ada yang lebih pandai ya anggap saja ini sebagai motivasi untuk teman-teman yang baru mau memulai. Kalau dibilang sukses ya Mas, itu relatif ya, orang itu melihat kan masing-masing ya. Tapi yang paling utama tadi ya keniatan kita, kesungguhan kita dalam berusaha. Niatnya itu loh, niat kita dulu kita kencengi dulu, niat kita, kesungguhan kita, nanti itu akan diiringi dengan hasil itu. Karena hasil itu tidak akan mengingkari. Kalau kita niat bersungguh-sungguh terus berusaha, pasti hasilnya akan mengikuti dengan sendirinya.